Jika merayumu saja tidak cukup untuk mendapatkan hatimu, maka izinkan aku meminangmu sebagai bukti cintaku padamu. Tahukah kau betapa ku menyayangimu? Tahukah kau semua cinta tercurah padamu? Biar bumi membelah dua, namun sayangku takkan berubah. Bukan rayuan, semua terucap dari hatiku. Hanya dirimu selalu menjadi bunga tidurku. Jangan biarkan ku menunggu, hadirlah kasih, aku merayu. Jangan biarkan ku menunggu, hadirlah kasih, aku merayu. Sini mas, aku mau nyanyi buat Ayang. Dengerin ya. Irhamna ya irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya irhamna farij ala al-muslimin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, birahmatika astaghis. Rahmatullah wa barakallah yazarullah fid dunya wal akhirah. Rahmatullah wa barakallah yazarullah fid dunya wal akhirah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, birahmatika astaghis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah, sehingga pada malam ini kita bersama-sama hadir dalam rangka pengajian atas insyaallah pernikahan keluarga kami, yakni Ananda Risnawati Escape, dan insyaallah akan besok melangsungkan pernikahan dengan Ananda Ridwan AMD. Salawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menuntun umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Hadirin wal hadirat, jamaah pengajian yang insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk bersama-sama membuka acara ini dengan melafazkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Acara selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Adnan Khalid. Ananda kita ini adalah qori terbaik kedua tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Ananda kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصاحب الأخيار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. oleh Ananda Muhammad Adnan Khalid. Semoga apa yang dilantunkan tadi menjadi keberkahan untuk calon pengantin, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, acara selanjutnya kita akan masuk ke acara inti kita pada malam hari ini, yakni pengajian pra pernikahan yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Nasri Hamam MA. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladzi khalaqa kulla syai'in azwaja wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah acara tahniah sukacita atas rangkaian insyaallah akad nikah Ananda Ismawati Bunda dari Bapak Nabi Iskandar. Saya diharapkan untuk memberikan mungkin nasihat
pernikahan atau pesan-pesan bagi keluarga muslim. Jadi sebagai pendahuluan bahwa ini Pak Haji Iskandar salah satu orang yang cukup mujur, beruntung hidup di dunia. Bahasa Bugisnya maupe, antara lain maupe-nya adalah dia diberikan umur yang panjang sekaligus kesehatan yang prima, sehingga juga masih sempat dan mampu melaksanakan ibadah haji. Jadi saya ketemu hari Jumat di Masjid Nabawi di Madinah. Keluar dari masjid, tiba-tiba saya ketemu. Dia juga kaget melihat saya, langsung dipegang erat. Ini tangan saya sama-sama pulang ke hotel. Dan besok insya Allah sempat lagi menyaksikan cucunya untuk berakad nikah. Nah, ini luar. Jadi dalam bahasa Bugis begini, karena saya ini orang Bugis ya. Jadi ada 3 orang yang mungkin kita miliki. Yang pertama istri atau suami, yang kedua anak, dan yang ketiga cucu. Itu antara. Dalam kenyataannya atau kita rasakan bahwa istri itu kalau baik bisa itu semangat masih ngareng. Suami masih ngereng atau istri masih semangat. Jadi tanda-tanda suami yang masih ngereng bagi istrinya, istrinya pusing. Nah, itu namanya suami masih ngereng. Lawannya istri masih semangat. Istri masih semangat bagi suaminya, yaitu suaminya pusing. Kalau seharian istrinya belum. Biasa kalau seorang suami tiba di rumah, dia tidak saksikan istrinya, langsung tanya anaknya, mana mamamu nak? Nah, itu tanda-tandanya bini masih semangat. Atau sebaliknya, istri tiba di rumah, dia tidak lihat suaminya, tanya anaknya. Selanjutnya anak itu, orang dulu berkata sampai sekarang, kalau istri masih semangat, suami masih ngereng, anak itu mencening. Dan yang ketiga, apa itu malunra. Kalau disaksikan, bisa melangsungkan akad nikah. Jadi kira-kira itu tidak bisa dibayangkan, dilukiskan dengan kata-kata. Begini, lahir saja cucu, anak-anak remaja itu keberadaannya adalah malunra. Apalagi kalau dilihat, disaksikan, melangsungkan akad nikah. Jadi ini orang langka ini begini. Tidak banyak orang seperti ini. Sudah tua masih kuat. Apalagi memang kalau sudah ada jalan-jalan masuk ke
pernikahan. Ya, jadi bukan nanti anak kandung kita, sesama kita muslim, apalagi kita bertetangga, memang ada juga hubungan keluarga, diusahakan agar sesegera mungkin bisa berpasangan sebagai suami istri. Ayat ini menyatakan mengandung nilai syariat bahwa pernikahan bagi seorang orang tua adalah ibadah. Jadi menikahkan anak itu, menikahkan cucu, menikahkan orang yang masih sendirian itu adalah ibadah. Sama halnya juga sholat itu ibadah, puasa itu ibadah, naik haji itu ibadah. Karena itu sebagai ibadah kita usahakan ikuti tuntunan syariat. Jangan yang menonjol lebih banyak adatnya. Adat itu biasa menyiksa, biasa memberatkan. Adat di Sulawesi Selatan dan adat di berbagai negara memberatkan itu pernikahan, besar sekali biayanya. Padahal menurut tuntunan agama pernikahan itu bisa dilangsungkan dengan biaya yang tidak perlu banyak. Bahkan boleh orang bersuami istri sama sekali tidak perlu ada uang. Misalnya kalau saya diizinkan kepada kawa menikahkan orang, saya tanpa dibayar, saya siap nikahkan orang. Dan ya, kalau si laki-laki memang sama sekali tidak punya uang, sementara istrinya juga meridhoinya, menyukainya, itu maharnya bisa dengan ayat Al-Quran, bisa dengan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas. Itu agama kita seperti itu. Kenapa semudah itu? Karena bersuami istri itu adalah kebutuhan, namanya fitrah. Fitrah itulah tujuan akhir dari kehidupan kita ini. Bahkan tujuan orang bersekolah, berpendidikan, tujuan mau mencari pekerjaan adalah untuk membentuk keluarga, bersuami istri, berpasangan. Ya, dan tidak semua orang punya kemampuan, maka itu agama memberikan standar yang sangat seperti itu tadi. Tanpa uang orang sudah bisa punya pasangan hidup. Tugasnya apa, kewajibannya apa, haknya. Begitupun laki-laki, dia sudah tahu apa hak dan kewajiban sebagai seorang suami. Itu namanya sudah layak nikah. Satu. Yang kedua, bagus akhlaknya. Yang dimaksud bagus akhlaknya itu adalah nanti kalau menjadi suami akan menyayangi istrinya. Yang dimaksud layak kawin, nanti kalau menjadi istri dia akan menghormati suaminya. Seperti inilah yang dimaksud sudah layak nikah. Kalau ada orang seperti ini, kita carikan jalan-jalan supaya segera bisa punya pasangan. Itu adalah ibadah. Iya kunu fuqara'a. Jemaah sekalian, kalau orang yang layak nikah tadi itu kondisi ekonominya termasuk tidak mampu, atau kata Bugisnya itu kesiasi, bahasa Arabnya fakir miskin, Allah mengatakan tidak usah khawatir, tidak usah ada muncul di pikiran nanti kalau sudah nikah agak mero depan riangi benena nulema matu mak bola. Menurut agama Islam, agama kita tidak boleh muncul pikiran seperti itu. Yang penting tadi sudah layak.
Nanti kalau menjadi suami istri tadi, si istri menghormati suaminya, si suami menyayangi istrinya, dan tentu melaksanakan perintah Allah seperti sholat, maka Allah menyatakan kalau suami istri itu memasuki pernikahan, dia tergolong orang tidak mampu, setelah nanti nikah, yuknimullahu min fadli, akan Allah menjadikan kebutuhannya cukup. Allah akan memberikan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ya, jadi ayat ini bertentangan biasa. Ada itu apa namanya ini? Apakah peribahasa Bugis atau apa namanya dalam bahasa Bugis ini? Ada di kampung saya itu di Sopeng mengatakan 2 tahu kan ditangkap, 2 tahu kalau pergi mak duta dia ditangkap. Jangan terima lamarannya. Yang pertama Pak Darat Sedegola, yang kedua Pastari Sipong. Artinya pekebun, tetapi kebunnya hanya di dekat rumahnya. Gambarannya apa itu? Berarti sedikit penghasilannya, tidak bisa menghidupi istrinya. Yang kedua Pastari Sipong, artinya Pastari si Pak Gola, pembuat gula merah, gula aren, pohon gulanya cuma satu batang. Jangan kau kata orang Bugis itu mengatakan di kampung saya, jangan kau terima lamarannya. Sebab apa? Lapan rasa-rasa anakmu matu, man rasa-rasai, maka sia-sia anakmu. Sementara orang Bugis itu banyak kebutuhannya, bukan nanti hanya antara lain bangunkan rumah, tetapi kita baik istri atau anak gadis tidak baik malus-lusu pergi pengantin, tidak baik telanjang. Apa yang dimaksud telanjang? Harus pakai emas, minimal pakai cincin, berapa saja gram, yang penting pakai emas. Pakai emas. Kalau pergi ke pengantin tidak pakai emas, orang dulu di Bugis mengatakan pergi ke pengantin dengan malus-lusu atau telanjang. Karena itu jemaah, pelan-pelan nanti rezekinya meningkat. Lama-lama itu bisa bangun rumah, lama-lama bisa beli kendaraan. Begitu kita semua ini, awalnya belum ada rumah, lama-lama ada rumah, kemudian beli kendaraan, ada yang naik haji dan seterusnya. Jadi orang itu nikah, Allah akan berikan 3 yang sangat atau paling berharga di dunia ini. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 72, sambil pertengahannya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Bagi suami istri, orang yang sudah nikah, Allah akan berikan kepadanya pertama banin. Insya Allah Allah akan berikan banin, anak-anak. Yang kedua seterusnya itu nanti diberikan hafadatan, diberikan cucu. Yang ketiga razaqakum minat thayyibat, Allah akan berikan kepadanya rezeki yang baik-baik. Ya, karena lengkaplah itu rumah tangga kalau sudah ada anak, lalu juga rezeki penghasilan bisa berkelangsungan, berkelanjutan. Jamaah yang saya muliakan, jadi saya langsung mau berikan tip-tipnya sedikit, bagaimana membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ada yang singkat Samawah, sakinah mawaddah warahmah. Ada juga Samarah, sakinah mawaddah warahmah. Ini tidak jadi masalah, sakinah mawaddah warahmah. Dan ini
harus kita capai jamaah kaum muslimin. Harus kita capai hidup di dunia ini. Bahagia itu bahagia. Ada di dasar modal bahagia kalau itu. Tapi kalau muncul pikiran selainnya tidak seperti itu, muncul bibit-bibit tidak bahagia. Tidak kusangka ini istriku, tidak kusangka ini suamiku, kenapa ini jodohku? Bibit-bibit tidak bahagia itu. Ya, jadi semua ada rahasianya yang disimpan Allah di situ. Setiap di dunia ini ada kelebihan kekurangan. Ya, kelebihan kekurangan. Maaf ya, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ada yang biasa juga awalnya bangga. Wah, ini suamiku anggaplah anak orang mampu. Dan semakin mampu, semakin berjalan rumah tangga, semakin mampu menjadi ekonominya, menjadi sukses. Biasanya lama-lama orang begini, tidak semua, tapi biasa ada yang begitu. Wah, tiba-tiba juga sejalan meningkatnya ekonominya pesat, mau tingkatkan juga istrinya. Yang tadinya satu berpikir jadi dua. Nah, kalau ada dua, gampang itu jadi tiga. Karena ada jalannya. Kalau ada tiga, gampang jadi empat. Biasa nih begitu kan, istri pasti tidak terima. Jadi itu biasa ya. Biasa ada yang begitu. Tadinya kita banggakan sekali anak orang mampu, ternyata. Dan kita lihat banyak sekali di media sosial ya. Wah, media sosial hebat sekali suaminya, hebat istrinya. Ternyata pada sudah 3 bulan 6 bulan ada selingkuhannya. Doa atau ibadah, doa ditambah doa. Ya, maaf ya, maaf kalau saya contoh ini, jangan sampai tertuduh Pak misalnya. Ternyata Ustaz pencipta artis juga, tidak begitu juga. Tapi biasa tonga tidak bisa putar, saya berikan contoh. Bapak Ibu sudah banyak toh. Saya sebut saja satu ya. Ada itu artis, namanya Tamara. Suaminya Tengku Rafli dari Aceh. Dia nikah di samping Ka'bah. Ada nih anaknya sekarang besar, anaknya mungkin sudah kuliah. Pada akhirnya kan cerai. Karena kalau dipikir kenapa bisa cerai? Ini bintang film nomor 1 istrinya. Tidak ada kurangnya dari ukuran manusia dunia. Tidak ada. Tapi kenapa cerai? Kenapa cerai? Menurut agama kemungkinannya cerai, atau memang itu yang membuat dia cerai. Karena tidak berlaku tadi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang membuat itu istri menghargai suaminya, yang membuat itu suami mencintai istrinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat tidak macam saja, ya Allah selalu curahkan rasa cinta dalam hatinya suamiku untuk selalu mencintai sampai akhir. Begitu juga suamita. Tak suruh berdoa, ya Allah anugerahilah rasa sayang dalam hatinya suamiku untuk selalu saya mencintai saya. Seterusnya selalu. Dan doa yang begini pasti diterima Allah. Kalau doa begini saya pasti diterima Allah. Yang tidak pasti diterima Allah itu kalau doa masalah dunia. Ya Allah kasih kak menantu dokter. Nah itu yang begitu susah diterima Allah. Ya Allah kasih kak menantu polisi. Yang begitu susah diterima Allah. Tapi kalau orang tua mengatakan, ya Allah kasih kak calon menantu yang bagus ahlaknya, yang begitu nak terima Allah itu. Kalau yang begitu diminta, begitu kaum muslimin ya. Jadi itu tadi harus selalu ditopang ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau suami ini rajin sholat, rajin beribadah, rajin berdoa, pasti dalam bahasa Bugis muncul suasana 3S. Bahasa Indonesianya, bahasa Bugisnya
selalu si raga-raga, si pakai masing-masing, si pakai rio-rio. Jadi kalau mungkin lihat suami istri yang bahagia, lihat 3S dalam bahasa Bugis. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya juga. Si raga-raga, si raga-raga. Mungkin contohnya si raga-raga. Saya sampaikan karena saya juga mau ke Parepare ini ya. Ya, jadi marilah kita doakan Ananda ini, Krishna, dengan doa dari Rasulullah SAW. Langsung saja atau tersayang dengan surah Al-Fatihah. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma barik lahumma wajamakumul khairan. Allahumma barik lahumma rizqan mubarakah, dzurriatan thayyibah, dzurriatan shalihah, innamal muttaqin. Ya Allah, berkahilah kedua mempelai dengan rezeki yang berberkah, anak yang soleh, serta kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah berkelanjutan sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tauziah yang dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Masri Hamang MA. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi pembelajaran untuk kita semua, terkhusus kepada Ananda Krisnawati Escape yang insya Allah akan melangsungkan pernikahannya besok, sehingga kelak akan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, mewakili keluarga, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada terkhusus Al-Ustadz dan Ananda Muhammad Andan Khalid atas kesediaannya hadir di malam hari ini untuk mengisi acara pengajian kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, sekali lagi mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga yang pada kesempatan ini bersama-sama hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti rangkaian pengajian pada malam hari ini. Kembali saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk menutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, fastabiqul khairat, nun wal kalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memandangku, namun dia tersipu malu seperti awal bertemu. Dialah milikku, dia harapanku, dialah hidupku, dialah matiku, dialah bangunku, dia tidurku, dia sampai rambut memutih dan sampai aku lemah berdiri, dan sampai ku ke ujung bumi, dan sampai aku tak ada lagi.
tersenyum begitu malu-malu kepadaku. Dialah milikku, dia harapanku, dialah hidupku, dialah matiku, dialah bangunku, dia tidurku, dia. Sampai rambut memutih dan sampai aku lemah berdiri, dan sampai ku ke ujung bumi, dan sampai aku tak ada lagi Fatimah. Oh Fatimah, aku akan memegang janji dan kita akan selalu bersama. Dan sampai aku lemah berdiri, dan sampai ku ke ujung bumi, dan sampai aku tak ada lagi. Sampai rambut memutih, dan sampai ku lemah berdiri, dan sampai ku ke ujung bumi, dan sampai aku akan selalu bersama.
Kan ya tamu kayak ada jalan tuh. Ya kapal lamper yang bocil lah. Ya oke. Hai, mati kita lemai gara. Satu, tanta, satu. Kita lemai gara tanta. Satu kamera, satu, dua. Tahan dulu. Ya maki. Ya, maki sena. Ya, satu, dua. Oke. Oke. Ya oke. Ya tapalan na nih. Abangin ko foto. Oh, palapangan. Terbentar. Kita lemai satu, dua. Ya tapal lamper sih kan bocil aja lah. Ya. Tabak Ya. ya, oke. Lagi. Nah sini satu, dua, tiga. Tapi kira cedek ulitas. Satu, dua. Oke. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak kira selain Allah. Saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Baik, sebentar setelah saya mengamalkan saudara saya nikah, saya menginvestasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Kama amara Allah bil fatimah ma'ruf wa nafi. Sorry. Saudara Muhammad Ridwan, saya nikahkan dengan Awati binti Aris dengan yang mewakili saya dengan mahar satu cincin dibayar tunai. Saya terima nikahnya Risnawati binti Aris dengan mahar satu buah cincin dibayar tunai. Saksi. Cincin apa? Cincin. Lagi. Saya nikahkan Risnawati binti Aris dengan yang mewakilkan kepada saya dengan mahar satu cincin emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Risnawati binti Aris dengan mahar satu buah cincin emas dibayar tunai. Urip pancaciri minum tengkari watak karemu nule purani totoku tosip badua siru
Bagian-bagian bawahnya aja yang pegangi. Nih, sini. Pada arah ke belakang si begini. Iya. Begini. Balik sini tangannya, Ustaz. Ke Tetap kakinya, oke. Ya, kasih masuk aja, pelan-pelan saja. Ini umur Ustaz. Bisa lihat kamera sini semua, 1, 2, 3. Bisa dikasih lihat cincinnya. Maksudnya tangan tak, bagaimana tangan tak? Kasih putar-putar tangan tak aja. Ya, oke. Oke, lagi 1, 2, lihat sini, 1, 2, 3. Oke, lagi untuk cewek. Contoh saran. Ya, ambil kira lagi. Alat itu juga ya. Lihat sini lagi, awas. 1, 2. Jadi apa? Ya, studi. Ya, pelan-pelan saja, sudah jalan. Kasih masuk, pas pegang. Oh, pas. Oh, ini dulu pas. Dari sini 1, 2, 3. Oke, fotoan. Enggak. Bisa di sini. Tengah terus. Tapi baju kan masuk ya. Oke, rapat bisa rapat. Pegang di pundaknya. Maju lagi Kak, coba maju lagi sedikit. Pundaknya. Dua-dua lah. Iya, Dik. Masya Allah, akhirnya. Ya, pegang di pundaknya. Ya, dua tangan Kak, dua tangan. Ya, dua tangan ya. Cium keningnya. Nah, oke. Tahan, lawan-lawan lah, tahan. Sampai. Lawan, sampai ini. Undang aja, Nak. Ya. Ya. Oke, bisa.
sabarakan berdiri hatiku, ku sabarakan sarana nyawaku, namun nyawamu masih leana, namun bokong masa ini. Agana pae ugau kengi namalah deki kasih upuji maden nuanga si bawanga pilih oleh tu akhirat mati wasangi katona bila lengatiku pedih ni pale kasih upala wangka mati bola koma bekoni pale laomu mati lalopa tela lopa rimani pi. Agana pale ugau kengi namalah deki kasih upuji maden nuanga si bawana rili nuletu akhirat mati wasangi to
Aku enggan terpejam, dinginnya malam menambah kerinduan. Apa kabarmu, kasih yang jauh